Kita siapkan hati kita siapkan sikap kita mau datang kepada Tuhan dengan menaikkan segala syukur, pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan. Kita mulai persekutuan doa kita malam ini dengan mengangkat tanda kemenangan bagi Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan segala hormat dan syukur Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu malam ini. Kami membawa seluruh diri kami membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang tak pernah berhenti menolong kami, Engkau yang selalu setia, Engkau yang memegang tangan kami Tuhan melalui setiap langkah hidup kami. Kami percaya apapun yang kami hadapi saat ini, apapun keadaan saat ini Tuhan, mungkin di luar orang-orang bilang keadaan begitu menakutkan, keadaan ngeri, ekonomi sulit atau apapun, tapi kami percaya kami punya Engkau Tuhan, Allah yang akan selalu menyertai kami, Allah yang akan selalu menguatkan kami, Allah yang akan selalu memberikan kami jalan keluar di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau bawa seluruh hati dan pikiran kami untuk menghadap Engkau Tuhan. Roh Kudus, Engkau lihat kami, Engkau lihat hati, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Biar apapun saat ini yang mengganggu kami, membebani kami boleh lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau fokus dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan seluruh hati kami. Kami mau naikkan syukur kami bagi Tuhan, karena hanya Engkau yang layak terima pujian dan syukur kami. Bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan
Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan kami saat ini. Engkau menjaga kami hari lepas hari. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang masih kami miliki sampai saat ini. Terima kasih untuk penjagaan dan penyertaan-Mu bagi keluarga kami Tuhan. Mungkin kami yang saat ini jauh dari orang tua kami, tapi Engkau terus menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rezeki, berkat, semua yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Bahkan kami bersyukur dan berterima kasih untuk apapun yang terjadi, untuk setiap masalah, untuk setiap ujian yang boleh kami lewati Tuhan. Kami percaya di dalam kami melewati itu semua, kami sungguh tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Kalau tidak ada Engkau, kami tidak akan bisa melewati semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Malam ini kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dengan seluruh hati kami. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau yang paling indah, Engkau yang mengerti seluruh kedalaman hati kami Tuhan. Engkau yang memiliki rencana yang baik bagi kami. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan. Saat ini kami naikkan pujian kami bagi Engkau. Sungguh indah kasih-Mu di dalam hidup kami. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat satu-satunya bagi kami Tuhan. Dan Kau yang dekat di hati kami. Bahkan seluruh hidup kami Tuhan, serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengan seluruh hati kami Tuhan, kami mengangkat pujian ini. Kami tidak dapat pergi dari Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh hidup kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
selami bagiku. Sungguh Dengan seluruh hati kami Tuhan, kami mau nyatakan sungguh besar pengorbananmu. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah, kami naikkan sembah bagi Tuhan, Tuhan yang berkuasa di hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang besar. Kami sungguh merasakan betapa besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi hidup kami. Engkau yang telah menebus dosa-dosa kami Tuhan, hingga kami boleh layak hidup seperti kami hidup sampai dengan hari ini. Sungguh indah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dan malam ini Tuhan kami berterima kasih kalau kami boleh hadir di tempat ini, kami memuji dan menyembah Engkau, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu yang terkasih malam ini. Biar Kau boleh urapi hamba-Mu ini Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap kata-kata yang dia keluarkan sungguh-sungguh adalah isi hati Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami.
sukacita. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan, Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Dan kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan cinta-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang berkuasa di hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, Bro Selo boleh di-unmute. Oke, sudah. Puji Tuhan, selamat malam sahabat-sahabat PDLSA, Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom. Yang bisa dengar suara saya boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ya, saya percaya dalam kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, hidup kita adalah hidup yang sangat diberkati Tuhan. Dan malam hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu bagaimana kita mau meresponi kehendak Tuhan di masa-masa ini, di masa-masa yang masih masa pandemi ini, tetapi tidak dalam konsep negatif, tetapi kita mau belajar untuk melakukannya di dalam satu hal yang baik. Untuk itu sahabat-sahabat Kristus boleh disiapkan ayatnya Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 8 yang ada kitab suci boleh ambil kitab sucinya, tablet suci atau apapun juga yang ada kitab sucinya, karena malam hari ini kita tidak cuma mau mendengar firman yang menyenangkan hati kita tidak mau mendengar firman yang cuma mau bikin telinga kita asik gitu ya, tetapi kita mau belajar sesuatu. Nah, kalau mau belajar kita ambil buku pedoman kita, catatan-catatan kita untuk kita boleh belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Dan saya akan mulai dengan satu bagian dari perikop ini, Wahyu 3 ayat 8. Saya bacakan buat sahabat-sahabat PDLSA. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Sekali lagi, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat-sahabat PDLSA yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan tentunya. Tadi sore saya baru berjumpa dengan salah seorang sahabat, teman, rekan sekerja dalam pelayanan, kita ngopi bareng gitu ya, saking asiknya. Tadi agak bablas waktunya, kita kelar 6:30 gitu ya, 6:30 malam, tapi puji Tuhan ketemunya di dekat rumah daerah Kelapa Gading. Dan saya sangat amazed dengan kesaksian yang dia ceritakan. Jadi hari ini dia berusaha sebagai seorang kontraktor yang dia nggak pernah bayangkan sebelumnya, sahabat-sahabat Kristus. Karena memang sahabat saya ini dia suka memang pekerjaan handyman, pekerjaan yang berhubungan dengan membuat meja, membuat kursi gitu ya. Dan dia bukan seorang arsitek gitu, tetapi puji Tuhan dia dipercayakan untuk membuat rumah, membangun kantor gitu ya, mendesain kantor, mendesain rumah gitu ya. Padahal itu bukan capability-nya. Dan menurut saya dia lumayan oke, lumayan sukses gitu hari-hari ini. Bahkan di tengah pandemi ini masih ada proyeknya. Nah, yang saya amazed adalah bagaimana sebenarnya dia punya latar belakang, dia bekerja di bidang entertainment. Di bidang entertainment dengan segala dinamika entertainment, sekitar 5 tahun lalu dia mengalami satu masalah dan dia bilang, wah hidup saya seperti roller coaster bro, tiba-tiba dari yang oke banget tiba-tiba turun banget. Dan kejadian ini sudah 5 tahun lalu. Dan yang membuat saya amazed adalah ini, kejadian 5 tahun lalu di mana dia mengalami kemunduran usaha, tetapi justru hari ini dia bisa menuai kebaikannya. Menuai apa yang Tuhan boleh rencanakan 5 tahun lalu gitu ya, lewat proses kehancurannya. Lalu dia bilang, di kesaksian tadi dia bilang, gue tuh gak habis pikir Tuhan maunya apa. Gue tuh gak ngerti Tuhan rencananya apa. Tapi yang gue tahu waktu Tuhan itu
Waktu yang terbaik. Tadi dia mau nyanyi lagu Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Tapi saya tahu suara dia agak pas-pasan dan kita lagi ngopi. Saya bilang udah lu gak usah nyanyi deh. Takutnya gue kehilangan selera untuk ngopi gitu. Udah lu diem aja. Gue tahu kok lagunya gitu ya. And then ini yang saya pikirkan gitu ya. Lalu saya coba relate dengan ayat ini. Kalau dia tetap bekerja di bidang entertainment, hari ini entertainment hancur kok. Bahkan semua sekarang beralih ke YouTube gitu kan. Bisnis dunia pertelevisian mungkin yang menjadi bagian dia, mungkin dia nggak akan bisa touch lagi karena kondisi hari ini enggak banget gitu. Tetapi justru di bidang dia bangun rumah, dia desain interior, ada banyak pemasukan bahkan di tengah masa-masa pandemi ini. Nah, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan malam hari ini sungguh luar biasa. Tuhan bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya Tuhan mau bilang apa sama kita malam hari ini? Tuhan tahu apa yang sedang kamu alami. Tuhan tahu apa yang sedang kamu kerjakan. Tuhan mengerti apa yang kamu rasakan. Tuhan tahu yang menjadi pergumulanmu. Tuhan mengerti apa yang menjadi ketakutanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kekhawatiranmu. Tetapi ini yang Tuhan mau kasih tahu sama kita malam hari ini. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Artinya apa? Pintu sudah terbuka. Masalahnya cuma satu, apakah kita mau masuk ke pintu itu atau tidak? Karena pintunya sudah Tuhan buka. Dan ini yang luar biasa, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah buka jalan, kalau Tuhan make a new direction, nobody can close about it. Nggak ada yang bisa tutup pintu itu. Artinya apa? Ini jalannya Tuhan. Tuhan juga bilang begini, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Artinya apa? Di situ Tuhan mau kasih tahu, jalanku ini adalah jalan yang terbaik. Walaupun kamu mungkin melihat ini sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Tetapi percayalah, selama kamu mengikuti firmanku, selama kamu tidak menyangkal namaku, aku akan selalu beserta dengan engkau. Ini sungguh luar biasa sahabat-sahabat Kristus. Lalu dia cerita, gue gak bisa ngebayangin bro kalau gue masih ada di dunia itu, di dunia entertainment itu. Hari ini hancur, semua beralih ke YouTube. Tetapi hari ini gue masih bisa hidup, gue masih punya, gue terima begitu banyak berkat, gue masih bisa begini. Lewat pintu yang Tuhan buka yang tadinya sebenarnya cuma hobi. Dia cuma hobi karena dia basicnya gak kuliah interior design, dia gak kuliah arsitek, dia gak kuliah apapun, tetapi dia cuma suka pekerjaan handyman. Tetapi ternyata pintu yang Tuhan bukakan di saat satu pintu tertutup membuat dia bukan cuma sekedar bertahan, tetapi dia bisa menang dan dia bisa tetap hidup hari-hari ini. Sahabat-sahabat Kristus, ini penting. New direction Tuhan sudah sediakan buat kita. Masalahnya cuma satu, kita mau nggak menjalani jalan baru, pintu baru yang Tuhan sudah boleh bukakan. Untuk itu coba teman-teman lihat Yesaya 45 ayat 1 sampai 3. Yesaya 45 ayat 1 sampai 3. Kalau mau dicatat ayat-ayat ini boleh dicatat. Ya. Saya bacakan Yesaya 45 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Wah, ayat ini sungguh luar biasa. Jujur waktu saya merenungkan ayat ini, saya merasa sangat diberkati. Diberkati karena apa? Pertama, saya punya Tuhan. Saudara dan saya punya Tuhan. Dan Tuhan inilah yang akan bekerja untuk menghidupi dan menuntun setiap jalan hidup kita. Lihat ayat 1. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Dan kalau kita bertanya pada diri kita hari ini, siapa orang yang diurapi Tuhan? Saya sedang berhadapan, saya sedang melihat orang-orang yang diurapi Tuhan, walaupun kecil-kecil gitu ya.
Saya orang yang diurapi Tuhan. Kita semua dimateraikan lewat sakramen baptis dengan pengurapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Artinya apa? Engkau dan aku adalah orang yang dipilih Tuhan. Engkau dan aku adalah pribadi yang diurapi Tuhan. Dan catat baik firman Tuhan katakan apa? Orang yang diurapi Tuhan, tangan kanannya ku pegang. Artinya apa? Saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Hidup saudara dan saya dipegang kuat-kuat oleh Tuhan. Dan yang luar biasa apa? Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh kita. Tuhan akan menghancurkan segala ketakutan-ketakutan kita. Dan kita percaya masa-masa ini, pandemi ini pasti berakhir. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkuasa, Tuhan sedang berdaulat. Nantikan waktu Tuhan. Dan yang luar biasa di sini firman Tuhan katakan apa? Aku membuka pintu di depannya supaya pintu gerbang tidak tertutup. Artinya apa sahabat-sahabat Kristus? Ada satu pengharapan di dalam Tuhan. New life, new direction, new normal adalah jalannya Tuhan. Supaya kita benar-benar memiliki satu kehidupan yang diperbaharui. Kita sudah melewati satu masa 5 bulan ini, kita benar-benar dibentuk oleh Tuhan. Kita benar-benar dimurnikan oleh Tuhan. Ini baru 5 bulan loh. Beberapa waktu lalu saya nonton film di Netflix. Kan sekarang ya kalau nggak pelayanan, paling nonton gitu ya untuk menikmati waktu gitu ya. Nonton Netflix dan saya tertarik sekali filmnya, film Noah. Bukan Ariel ya. Tapi Nuh gitu ya, cerita tentang Nuh. Waktu dia bangun bahtera, waktu dia jalani kehidupan dalam bahtera itu seperti apa. Lalu saya mulai bayangkan. Bayangkan Nuh itu ada di dalam bahtera itu 365 plus 10 hari menurut kitab suci. Bayangkan lama banget, 1 tahun 10 hari menurut kitab suci dalam kitab Kejadian. Wah, kita tuh masih mending. Kita punya internet, kita punya YouTube, kita punya Netflix, kita punya Zoom, kita bisa persekutuan doa online. Coba bayangin zamannya Nuh. Ya Nuh cuma bersama dengan keluarganya di dalam bahtera yang terombang-ambing gak jelas. Dia tengok kanan binatang, dia tengok kanan kiri binatang dan semuanya beda banget gitu ya. Tetapi coba lihat setelah proses bagaimana Nuh di karantina, bagaimana Nuh melewati satu perjalanan iman ini. Dia mengalami kehidupan yang normal, kehidupan yang baru. New direction Tuhan berikan buat dia. Dan ini sedang kita alami hari-hari ini. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat betapa luar biasanya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan. Maka firman Tuhan katakan di sini, supaya engkau tahu akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Artinya apa? Lewat proses ini, lewat pandemi ini Tuhan sedang menyatakan kedahsyatannya Tuhan. Tuhan sedang menyatakan rahmatnya untuk setiap kita. Tuhan sedang membuka pintu-pintu baru yang selama ini mungkin kita tidak pernah sadar. Ini menjadi new opportunity for us. Ya, makanya new direction ini bukan soal bisa atau tidak bisa. Karena seharusnya semuanya bisa. Permasalahannya adalah satu. Mau nggak kita masuk ke dalam pintu yang Tuhan sudah boleh bukakan? Pintu yang mungkin kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Kita nggak tahu apa yang ada di ujungnya. Tetapi hari ini, inilah jalan yang terbaik yang bisa saudara dan saya jalani hari-hari ini. So pertanyaannya buat kita. Ya betul, kita sedang mendengar begitu banyak berita bahwa ya vaksin sudah ditemukan, lagi di tes sudah masuk fase 3. Oke lah, it's good news gitu ya. Tetapi permasalahannya satu, apakah kita siap untuk masuk ke dalam new normal, new life, and new direction? Apakah kita sungguh sudah siap? Nah, poin yang pertama. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan bilang begini, bahkan kita sering nyanyiin lagunya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari.
rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Jadi poin yang pertama apa? Dialah Allah, sumber segala kehidupan. Dialah Allah, sumber segala pengharapan. Dialah Allah, sumber segala kreativitas. His love, His grace always new every morning. Artinya apa? Setiap hari, setiap pagi ada pengharapan yang baru. Ada hari yang baru. Ada kehidupan yang baru. Ada kreativitas yang baru. Ada ide-ide yang baru. Ada kesempatan yang baru. Setiap hari dalam 5 bulan terakhir ini seharusnya kalau kita memaknai selalu ada kesempatan di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup dalam semangat pembaharuan diri. Hidup dalam Tuhan bicara soal perubahan. Hidup di dalam Tuhan tidak stagnan, sahabat-sahabat Kristus. Hidup dalam Tuhan itu bukan hidup yang standar. Tetapi hidup dalam Tuhan setiap pagi Tuhan janjikan pembaharuan. Masalahnya kita nggak bisa diperbaharui karena kita stuck dengan hari yang lalu. Kita stuck dengan keadaan di masa yang lalu. Makanya bukan Tuhan nggak sanggup mengubah kehidupan kita. Tetapi kita terlalu membatasi kuasa Tuhan. Coba lihat Yesaya 30 ayat 18. Kita banyak sekali buka firman Tuhan ya. Saya bacakan Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Artinya apa? Tuhan mau menunjukkan betapa hebat. Tuhan mau menunjukkan betapa Dia mencintai kita. Dia mau menyatakan rahmat-Nya untuk setiap kita. Tetapi seringkali saudara dan saya membatasi kehidupan kita dengan segala ketakutan, dengan segala kekhawatiran. Betul kita harus jaga diri atas pandemi ini, saya setuju. Tetapi bukan berarti kita diam and do nothing. Karena Tuhan tidak bisa bekerja kalau kita tidak meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini penting sekali sahabat-sahabat Kristus. Catat baik, bukan Tuhan tidak sanggup mengubah kehidupan kita, tetapi kita seringkali dikotakkan dengan segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Padahal He is the God of creativity. He is the God that His love always new every morning. Selalu baru rahmat-Nya, setiap baru. Kita bilang urapan kuasa Tuhan, ini selalu baru urapan Tuhan. Selalu baru cinta Tuhan. Selalu baru pengampunan Tuhan. Selalu baru hikmat Tuhan. Masalahnya kita gak mau diperbaharui. Kita masih hidup dengan cara yang lama, kita masih terlalu banyak kekhawatiran. Firman Tuhan katakan dalam Matius, kekhawatiranmu tidak menambah sehasta saja kehidupanmu. Ini penting untuk menjadi sebuah mentalitas, sebuah attitude untuk kita semua memasuki jalan yang baru, pintu yang baru yang Tuhan sudah bukakan buat kita. Perlu mentality, perlu value yang baru dalam kehidupan kita, nilai-nilai yang baru. Untuk itu poin yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa Tuhan itu baik, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Poin yang kedua sahabat-sahabat PD Elsa, get to know yourself. Kenali dirimu lebih lagi. Saya nggak mau bicara soal hal-hal yang negatif deh, karena kita akan stuck kalau kita bicara hal yang negatif. Kita bicara hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam diri kita. Cari tahu hal-hal yang baik dalam dirimu. Karena sekali lagi, masa depan itu ada di dalam diri kita, sahabat-sahabat Kristus. Masa depan kita ada di dalam diri kita. Apa yang kita perlukan untuk menjadi lebih baik hari ini dan hari esok, bukan keadaan yang terjadi di luar, tetapi apa yang ada di dalam diri kita. Amsal 20 ayat 5 bilang begini. Rancanganku seperti air yang dalam, tetapi hanya orang yang pandai yang tahu menimbanya. Artinya apa? Masa depan kita ada di sini. Masa depan Selo ada di dalam diri Selo.
bukan tergantung pada keadaan yang di luar. Artinya apa? Untuk sukses, untuk terus maju dan melangkah di new direction ini, di new life ini, di new normal ini, kita perlu menggali potensi-potensi baik yang ada di dalam diri kita. Talenta kita, kemampuan kita, apa yang terbaik yang kita punya, harus kita gali. Saya punya seorang teman pemain bass, pemain musik. Musik mati, saudara. Nggak ada job. Hari ini lumayan, udah mulai ada gitu ya. Tetapi 3-4 bulan yang lalu, dia nggak ada job sama sekali. Apakah dia menyesali keadaan? No. Teman saya ini dia tidak menyesali keadaan ini. Dia menemukan satu hal, satu potensi yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam dirinya. Ternyata di tengah masa-masa pandemi dia menemukan talenta baru. Dia bisa masak. And then dari masaknya itu dia ya kolaborasi sama istrinya, dia bikin somai. Dan mereka bisa hidup dari somai ini di saat istrinya seorang penyanyi dan dia seorang pemain musik full timer. Bagaimana bisa dengan talenta musik lu bikin somai? Somainya laku banget, enak banget lagi. Saya pernah dikirimin, somainya enak. Nah, menurut saya inilah Tuhan gak pernah menutup kesempatan, tetapi kesempatan itu hanya bisa diresponi sama orang-orang yang pandai gitu. Ada begitu banyak orang menyesali, hopeless dengan keadaan hari-hari ini. Lebih banyak menggerutu, lebih banyak burnout, lebih banyak stres. Tetapi hanya orang-orang yang berhikmat, hanya orang-orang yang pandai yang bisa menemukan their new direction into their life. Bisa menemukan jalan yang baru, arah yang baru dalam kehidupan mereka. Dengan talenta-talenta, dengan kemampuan-kemampuan. Ini penting sahabat-sahabat Kristus. Keadaan ini bukan cuma, saya sudah bilang kalau nggak salah di pertemuan kemarin, keadaan pandemi ini jangan cuma membuat kita bertahan, tetapi kita harus mengalahkan pandemi ini. Kita harus mengalahkan keadaan ini, karena saudara dan saya ditakdirkan untuk menjadi lebih dari pemenang. Bukan cuma sekedar bertahan. We need to overcome. Kita perlu mengalahkan situasi ini. Kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh kalah. So dengan talenta-talenta, dengan potensi-potensi, dengan kemampuan-kemampuan yang saudara punya, kembangkan itu. Mungkin Bapak Ibu mendapat WhatsApp-nya, saya sangat bersyukur gitu. Salah seorang sahabat yang membuka tour and travel, tutup. Nggak bisa jalan kemana-mana. Tetapi tiba-tiba saya terima WhatsApp, ternyata mereka bikin virtual ziarah. Wah, ini kan sesuatu yang luar biasa, sebuah terobosan yang baru, sesuatu yang ternyata bisa menghidupi. Travelnya masih bisa jalan, walaupun dengan virtual ziarah itu. Ini kan sesuatu yang luar biasa yang bisa digali. Dan saudara pasti punya hal-hal baik. Tuhan gak mungkin meninggalkan saudara dan saya di dunia ini untuk hidup tanpa talenta. Gak mungkin Tuhan Tuhan menaruh kita di kehidupan ini tanpa tools yang kita perlukan untuk sukses. Dan tools itu ada dalam diri kita. Itu bicara soal talenta saudara. Kemampuan saudara. New direction bicara soal kemampuan saudara dan saya untuk menggali dan terus menggali. Poin yang ketiga, pull out your best. Keluarkan yang terbaik dari diri kita. Apapun talentanya. Apapun yang mungkin selama ini kamu gak pernah menyadarinya. Tapi ternyata itu bisa kamu gali dan ternyata itu bisa menjadi kehidupan yang baru. Ini penting. Kalau enggak kita bukan cuma loss, kita bisa kehilangan kehidupan ini. Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita pikiran, Tuhan kasih kita talenta, Tuhan kasih kita kemampuan untuk menghitung. So, hitung segala sesuatunya supaya kita bisa lebih berhikmat lagi. Puji Tuhan, bisnis kami jalan hari ini. Walaupun belum 100%, masih dalam level 60%, tetapi puji Tuhan bisnis kami sudah mulai jalan. Karena mall sudah buka,
dan sudah bisa dine in gitu ya. Tetapi taruhlah 2 bulan lalu, 3 bulan lalu deh. Kami harus menghidupi karyawan, kami harus membayar gaji karyawan, kami harus kasih THR karena berkenaan dengan Idul Fitri. Sedangkan mall tutup, restoran tutup. Gimana caranya? Dan puji Tuhan, kita doa, kita minta pertolongan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang sanggup dengan segala kemampuan Roh Kudus, hikmat Roh Allah. Dan kita hitung-hitung. Dan ternyata Tuhan kasih ide. Dari hasil diskusi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain yang punya saham. Gimana kalau kita bikin jualan online? Bayangin ya, kita punya, ya kita bisnisnya sop buntut gitu. Tetapi it's going online gitu. Gimana bisa dengan kuah, terus ini going online. Diskusi, ternyata bisa. Dan puji Tuhan ada satu masa kami hidup, bisnis kami ini jalan dari penjualan online. Sehingga kami bisa menutupi gaji karyawan, bisa kasih juga THR, dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Ini penting sahabat-sahabat Kristus. Bagaimana kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, tetapi kita mau belajar dengan new direction ini. Kita bisa pull out our best. Makanya untuk pull out our best kita perlu berhubungan dengan orang-orang yang tepat. 1 Korintus 15 ayat 33 katakan pergaulan yang buruk bisa mengubah kebiasaan yang baik. So, cobalah berelasi, membangun komunikasi dengan orang-orang yang berpikiran positif, punya attitude positif. Di masa-masa ini dengan segala keadaan ini, kalau kita bergaul dengan orang negatif, ngomongnya negatif, pola pikirnya negatif, attitude-nya negatif, saudara dan saya akan jadi negatif. Ini yang saya tolak benar. Ini bukan saya pilih-pilih teman, tetapi saya mau membangun diri saya. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan saya sangat diberkati dengan satu quote yang bilang begini. Show me your friend and I can show you your future. Tunjukkan dengan siapa kamu berteman, maka aku bisa menunjukkan masa depanmu. Artinya apa? Kalau kita membangun relasi yang tepat, membangun pertemanan yang tepat, membangun persahabatan yang tepat, membangun jaringan bisnis yang tepat, itu bisa saling connect satu sama lain. Saya teringat sekali Astri ya, kalian kan kenal Astri gitu. Tiba-tiba saya melihat itu tengah malam sih, saya buka IG story tengah malam, entah jam 10:30, saya lihat dia, tiba-tiba dia posting dia lagi makan martabak. Oh my God, tengah malam. Tapi itu membuat saya semangat, wih keren banget. Ya teman-teman tahu ya cara Astri ngomong ya. Dia seorang teman yang jago mempromosikan. Saya yakin, donat ya Astri ya, bukan martabak, donat ya. Donat. Saya yakin yang bisnis donat ini, yang minta tolong Astri promosikan, pasti merasa diberkati banget. Karena cara Astri mempromosikan itu, bikin orang tuh pengen banget makan donat ini. Pengen banget makan donatnya, bukan ngeliat wajahnya gitu ya. Pengen banget makan donat ini. Dan satu statement yang dia bilang, ini membuat saya sama istri saya tengah malam ketawa-ketawa. Lihat deh Astri lagi posting. Dia bilang begini, guys, rasa donat ini rasanya apa gimana? Pengen meninggal. Enggak tahu lah bahasa anak-anak milenial gitu. Rasa donat ini rasanya rasa mau meninggal. Tapi saya yakin yang punya donat ini pasti sangat diberkati dengan cara Astri mempromosikan, dan bukan tidak mungkin karena persahabatan si owner donat dan Astri ini dengan melihat cara Astri mempromosikan donat, saya yakin donat ini akan menjadi lebih baik penjualannya. Karena ada seseorang teman yang dengan penuh kerelaan mempromosikan donat ini dengan caranya dia, dengan gayanya dia. Di tengah malam buta, 10:30 malam masih makan donat. Astri, come on, bertobatlah. Itu seharusnya kamu udah tidur, nak. Oke. Tapi saya yakin dengan pertemanan ini yang punya donat itu merasa sangat diberkati, dipromosikan dagangannya. So, bergaulah dengan orang-orang yang positif, bukan bilang pilih-pilih teman, tetapi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus memilih dengan tanda kutip, karena pergaulan yang baik
akan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Tetapi pergaulan yang buruk mengubah kebiasaan yang baik. Bertemanlah dengan teman-teman yang bisa membangun bisnismu hari-hari ini. Bertemanlah dengan sahabat-sahabat yang bisa mendukung karir kamu. Bukan cuma menjelek-jelekan, bukan cuma menghancurkan. Ingat kisah Ayub. Bagaimana dia punya sahabat yang justru membuat Ayub digoda untuk menjauhi Tuhan. Bayangkan. Apakah ini seorang sahabat? Di kala susah malah membuat sahabatnya makin down. Gak bisa. Bergaul dengan orang-orang yang bisa mengeluarkan potensi-potensimu yang terbaik. Namun yang pasti untuk mengeluarkan potensi yang terbaik, saudara dan saya harus menjalaninya sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Prinsip firman Tuhan. Karena kehidupan yang baik, kehidupan yang sempurna, itu akan dapat saudara dan saya jalani bersama dengan Tuhan. Kan tadi Tuhan udah janji, aku akan meratakan bukit-bukit batu. Aku akan menghancurkan tembok-tembok. Aku akan meratakan jalanmu. Artinya apa? Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dan Tuhan, dia selalu memegang tangan kita. Kan tadi dikatakan dalam kisah tadi, dia memegang tangan kita. Artinya apa? Dia berjalan bersama dengan kita. Dia nggak berjalan di depan, dia nggak berjalan dorong-dorong dari belakang, tetapi dia berjalan bersama dengan kita. Tuhan menjadi partner kita. Tuhan menjadi saudara seiman dalam perjalanan. Tuhan menjadi sahabat kita dalam perjalanan. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Nah masalahnya kita tidak mengenal janji-janji firman sehingga kehidupan kita nggak bisa masuk dalam new direction dengan new konsep ini. Kita masih pakai konsep yang lama, kita masih pakai cara yang lama. So, jalanilah hidup saudara sesuai dengan prosedur firman Tuhan. Jalanilah bisnismu sesuai dengan prosedur firman Tuhan. Jalanilah pelayanan saudara sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Jalanilah hidup pribadi kita, fungsi kita sebagai kepala keluarga, fungsi kita sebagai ibu rumah tangga, fungsi kita sebagai kesatuan keluarga orang tua dan anak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Maka janji firman Tuhan apa? Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Artinya apa? Hidupmu dan hidupku akan diberkati waktu kita menjalani hidup kita sesuai dengan firman. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat. Konsisten dan persisten in proses. Tetap konsisten dan tidak pernah menyerah dalam menjalani proses. Coba lihat di Mazmur 92. Sebentar lagi kita selesai. Mazmur 92. Ayat 13 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Firman Tuhan mau kasih tahu, bahkan sampai umur tua kita sekalipun, sampai memutih rambut kita sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masa tuamu pun mereka akan terus berbuah, menjadi gemuk dan segar. Artinya apa? Kita tidak bisa dibatasi oleh kondisi, tidak bisa dibatasi oleh situasi, karena Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya apa? Kasih setia Tuhan tidak bisa diubah karena pandemi. Kasih setia Tuhan tidak bisa dibatasi karena masalah. Bagian kita adalah menjalani hidup ini, masalah kita, kendala kita, problem kita, berkat-berkat yang kita jalani ini bersama dengan Tuhan. Kegagalan adalah bagian dari proses. Bukan berapa kalinya kita jatuh, tetapi berapa kali kita mau bangkit untuk menang. Ini penting sahabat-sahabat Kristus. Supaya kita dapat menjalani sebuah kehidupan yang sungguh luar biasa. Yesaya 40 ayat 31 bilang begini. Yesaya 40. Yesaya 40
ayat 31. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi letih. Artinya apa? Kekuatan kita bersandar kepada Allah. Orang yang menanti-nantikan Allah mendapat kekuatan yang baru. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita hidup dalam rencana Tuhan, di jalan Tuhan yang baru, di new direction ini, di pintu yang sudah terbuka, yang kamu dan aku siap untuk masuki ini. Tuhan bilang, aku akan memberikan engkau kekuatan yang baru kalau kamu menanti-nantikan aku. Dan orang yang menantikan Tuhan, mereka akan terbang tinggi, naik seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan gak akan pernah lesu. Mereka gak akan pernah menyerah, mereka gak akan pernah capek, mereka gak akan pernah letih, mereka gak akan pernah gagal dan menyerah. Karena Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Dan ada satu kata yang saya sangat suka. Bahasa Indonesianya itu antusias. Antusias kan penuh semangat gitu ya. Antusias itu wah, mengerjakan sesuatu dengan semangat yang menyala-nyala. Antusias itu berasal dari kata bahasa Inggris enthusiasm. Tetapi kata antusias dalam bahasa Yunani didapati dengan kata ini, entheos. Enthusiasm, antusias dalam bahasa Yunani disebut sebagai entheos. Artinya apa? Di dalam Tuhan. Entheos, di dalam Tuhan. Antusias artinya dalam bahasa aslinya entheos, di dalam Tuhan. Hidupmu akan penuh dengan semangat, hidupmu penuh dengan sukacita, hidupmu akan berusaha dengan kuasa. Waktu kamu dan aku hidup di dalam Tuhan. Waktu kamu dan aku menghidupi Tuhan, menjalani firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa. Tuhan sudah buka pintu. Tuhan sudah rancangkan damai sejahteranya. Tuhan sudah membukakan jalan yang baru untuk kita. Dengan segala kelengkapan senjata Allah. Dengan segala kelengkapan berkat-berkat potensi talenta yang ada dalam diri kita. Bagianmu dan bagianku adalah mengeluarkan potensi. Mengeluarkan berkat-berkat Tuhan ini. Supaya hidupmu menjadi maksimal. Ini penting. New normal, new life, new direction. Are you ready? Apakah saudara dan saya siap? Sebagai kesaksian penutup, dan nanti akan ditutup dengan pujian dari sahabat kita Astri. Saya sudah tidak menulis lagu, ada sekitar 3 tahun. And then di masa pandemi ini, tiba-tiba Tuhan munculkan lagi talenta-talenta itu. Kemampuan untuk menulis lagu. Dan lagu yang nanti akan dinyanyikan oleh Astri ini adalah hasil di masa pandemi ini. Sebuah karya yang tadinya saya udah gak tahu. Tetapi Tuhan ingatkan lagi, hey Selo, kamu ada kemampuan yang aku taruh. Dengan pengalaman-pengalamanmu bersama dengan Tuhan, bersama dengan aku, kamu bisa tuliskan itu lewat lagu. Bahkan saya berusaha untuk menemukan satu talenta baru dan ada seorang sahabat yang bilang, kamu punya talenta itu. Saya lagi belajar untuk menulis hari-hari ini. Lagi belajar untuk menulis sesuai dengan keadaan hari-hari ini. Seorang sahabat dan dia seorang penulis, dia bilang, bro lu punya talenta, tinggal digali lagi supaya bisa meaningful, supaya bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Memang penyusunan kata-katanya masih perlu dirapikan, tetapi you have the talent, dia bilang begitu. Talenta menulis, saya lagi berdoa dan berjuang, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya lagi pengen nih nulis gitu. Mohon doanya. Dan ternyata dari lagu yang saya tulis di masa pandemi ini bersama dengan sahabat-sahabat yang mendukung pelayanan saya secara pribadi, kita bikin musiknya, kita ciptakan aransemennya, kita bikin video klipnya, dan ternyata puji Tuhan waktu saya share video klip ini, banyak yang ngerasa diberkati dan diingatkan lagi betapa kita boleh memiliki Allah yang begitu sangat luar biasa.
Sesuatu yang saya sudah tidak lakukan di tengah masa-masa kemarin gitu ya. Karena mungkin dengan puji Tuhan, dengan berkat pelayanan yang Tuhan izinkan saya jalani, saya mulai melupakan talenta untuk menulis lagu. Tetapi justru di masa pandemi ini Tuhan munculkan lagi satu lagu dan Tuhan bilang, ayo create, ayo bikin sesuatu yang baru supaya bisa menjadi berkat. Dan sahabat-sahabat Kristus, lagu yang akan dinyanyikan Asri sebentar lagi ini adalah salah satu karya di masa pandemi ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau ya mungkin dalam kehidupan yang oke, yang normal, apakah saya masih peduli dengan tanda kutip dengan talenta ini. Tetapi ternyata Tuhan ingatkan lagi tentang talenta baru. Untuk saya dapat menulis lagu, menulis cerita. Tuhan angkat lagi. Saya yakin dan saya percaya sahabat-sahabat Kristus, kamu pun punya talenta yang Tuhan keluarkan justru di masa-masa pandemi ini. Kembangkan itu, maksimalkan itu, dan jadi berkat dengan talenta-talenta tersebut. Dan waktu kamu memiliki willingness, kemauan untuk pulling out your best, saya terlalu percaya. Perkenanan Tuhan, berkat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan akan menyertai apa yang kau lakukan. Dan firman Tuhan jelas katakan, apa yang kamu buat dalam namaku, engkau akan aku buat berhasil. So sahabat-sahabat Kristus, new life, new normal, new direction, bukan sesuatu yang harus kita takuti, tetapi sesuatu yang harus kita syukuri. Ini rencana Tuhan, Tuhan buka pintu yang baru di saat pintu lain tertutup. Bagianmu adalah, ayo berani masuk dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan kebaikan. Kenali dirimu dengan semua potensimu, dengan segala kemampuanmu, dengan segala apa yang terbaik yang Tuhan sudah taruh dalam dirimu. Dan poin yang ketiga, pulling out. Keluarkan itu, maksimalkan itu. Kembangkan talentamu, jangan menjadi hamba yang jahat dengan menyimpan talenta, tapi jadilah hamba yang baik dan bijaksana dengan mempertumbuhkan talenta-talenta tersebut. Yang bisa masak, ayo cari menu-menu baru, cari resep-resep baru. Sekarang media online sudah begitu sangat luar biasa. Kamu tinggal posting, itu bisa terpromosikan bukan hanya ke Cikarang, bahkan bisa sampai ke Jakarta mungkin. Ya, ini kesempatan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Tapi poin berikutnya yang keempat, jangan pernah menyerah. Konsisten dalam melakukan dan persisten. Kegagalan pasti ada, tetapi jangan kalah sama kegagalan. Bangkit terus. Dan waktu kamu bangkit, kamu pasti menang. Karena Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Dan sebagai penutup, semoga lagu ini menjadi kesaksian untuk kehidupan kita. Dan semoga lagu ini menjadi berkat. Dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Astrid. Suaranya Pak Nandi belum ada.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Engkau sanggup meletakkan bulan dan bintang seturut dengan tempat yang begitu mulia, demikian juga kami percaya Tuhan Engkau ciptakan hidup kami seturut dengan rancangan damai sejahtera-Mu, seturut dengan kehendak dan kasih karunia-Mu yang begitu besar dan melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap perkara yang boleh terjadi di hari-hari ini, bahkan di tengah masa pandemi ini kami boleh terus mengalami dan menikmati kebaikan cinta Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kami. Kami syukuri apa yang boleh terjadi hari ini, dan kami syukuri rahmat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami mau serahkan di masa-masa ini new normal, new life, and new direction ini ke dalam tangan Tuhan. Karena terlalu kami percaya bahwa Tuhan Engkau sudah membukakan pintu-pintu yang baru untuk setiap kami, untuk kami masuki dan kami jalani, untuk kami boleh mendapati janji setia Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan izinkanlah hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini berdoa untuk sahabat-sahabat PDLSA. Saya mengundang para pria untuk mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa, kami pria-pria Kristus yang sudah Tuhan tebus, Tuhan sudah jamah dan Tuhan sudah pulihkan kehidupan kami. Sebagai pria, kami mohon rahmat kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau memampukan kami sebagai pemimpin rumah tangga, kepala keluarga, sebagai seorang pribadi yang Tuhan ciptakan sempurna seturut dengan gambaran cinta Tuhan. Tuhan, Engkau rahmati setiap kami para pria-pria Tuhan ini dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan roh yang takut akan Engkau, dengan kekuatan, dengan kesehatan yang berasal daripada-Mu, sehingga Engkau mampukan kami untuk berkarya, bekerja sesuai dengan bidang-bidang kami masing-masing. Tuhan, kami mohon rahmat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mengajar kami lewat kuat kuasa firman-Mu, agar dengan apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, Engkau membuat kami secara pribadi berhasil, dan kami boleh menjadi berkat untuk keluarga, untuk rumah tangga, untuk pasangan hidup, untuk anak-anak kami, dan untuk semua orang yang Tuhan tempatkan untuk hidup bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan berkat-Mu telah Engkau curahkan, hikmat dan kuasa-Mu telah Engkau nyatakan atas setiap kami pria-pria Kristus yang ada di Zoom meeting ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami wanita-wanita yang diberkati Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami undang para wanita untuk mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati penolong kami para pria ini dengan kebijaksanaan, dengan roh yang takut akan Tuhan, dengan kecakapan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah para wanita-wanita bijaksana ini benar-benar menjadi penopang bagi setiap kami, para pria-pria Kristus, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang bijaksana, menjadi pasangan hidup yang sungguh luar biasa, menjadi orang tua, menjadi ibu dari anak-anak yang sungguh luar biasa. Engkau memberkati para wanita-wanita ini, wanita yang sangat dikasihi dan diurapi oleh Tuhan, dengan hikmat kebijaksanaan, dengan kekuatan, dengan roh yang takut akan Tuhan, dengan ide-ide yang baru di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Engkau menyertai para wanita, Engkau mengurapi para wanita, dan Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan hati kami serahkan hidup kami serahkan masa depan kami serahkan cita-cita kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami perkatakan janji firman Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkatilah kehidupan kami, diberkatilah masa depan kami, diberkatilah kesehatan kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah PDLSA, dan diberkatilah seluruh keberadaan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dengan kekuatan materai darah anak domba Allah, sehingga setiap kami boleh dijauhkan dari virus yang sangat tidak baik ini Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus dengan materai darah anak domba Allah. Kami dikuduskan, kami dimateraikan, dan kami kuat, kami sehat dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Engkau memberkati PDLSA, biar PDLSA boleh selalu menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami naikkan doa penuh ucapan syukur kami malam hari ini di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus. Engkau kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih untuk pelayanan firman dari Roselo. Kita diajak untuk di dalam New Life, New Normal, New Direction ini kita diajak untuk melewati pintu yang Tuhan sudah buka. Apakah kita mau melewatinya? Dan kita pun diajak untuk menggali potensi diri kita, mengeluarkan yang terbaik dari diri kita, konsisten dan persisten. Bukan berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita mampu bangkit berdiri, karena Tuhan adalah sumber kehidupan dan pengharapan kita. Terima kasih untuk pelayanan Broselo, semoga Tuhan memberkati pelayanan Broselo berikutnya. Untuk Ibu Bapak yang sudah hadir di Zoom maupun di YouTube, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Untuk minggu depan kita akan ada persekutuan doa online masih dengan praise and worship. Jika ada Ibu Bapak yang ingin punya wujud-wujud doa permohonan yang ingin didoakan, mohon dapat mengirimkan WA ke nomor yang tertera 0819 0809 8989. Nanti kami akan bawa dalam doa. Kemudian persekutuan doa berikutnya hari Rabu tanggal 26 Agustus. Masih kita lakukan dengan online dengan tema hidup yang tenang. Amsal 14:30 firman akan dibawakan oleh Ibu Natalia Lani. Demikian pengumuman hari ini. Kita tutup persekutuan doa malam hari ini dengan berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala berkat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu hingga pada hari ini. Terlebih pada hari ini kami boleh berkumpul meskipun secara online. Kami mendengarkan firman-Mu yang begitu menguatkan. Engkau yang mengetahui kekuatan kami, Engkau yang mengetahui pekerjaan kami. Biarlah kami pun terus dapat untuk mendengarkan firman-Mu, melaksanakan firman-Mu. Kami berdoa untuk pembawa firman kami, Broselo ya Bapa. Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau berkati senantiasa sehingga Broselo dapat menjadi berkat dan menjadikan orang-orang sungguh bersyukur dan mengikuti jalan-Mu, mengikuti pintu yang Engkau telah bukakan di dalam New Life, New Normal, New Direction ini. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota persekutuan doa PDKK Elsa Cikarang ini ya Bapak, berkatilah kami semua dalam pergumulan kami, dalam segala kesulitan kami, dalam segala kekhawatiran kami percaya Engkau adalah sumber pengharapan kami. Kami juga berdoa untuk teman kami yang merasa takut karena khawatir karena di dalam lingkungan rumahnya ada warga yang terdampak COVID. Biarlah Engkau sendiri yang menjaga, melindungi, mengurapi kami semua, sehingga ketakutan kami boleh Engkau hancurkan, dan terlebih kami Kau beri perlindungan-Mu, karena kami telah Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Silakan, Astri. Puji Tuhan. Kita mau tutup persekutuan doa kita malam ini. Kita mengatakan sungai sukacita Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Kita menari bagi Tuhan. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacita-Mu mengalir bagi
sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi kita mau mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Sampai bertemu persekutuan doa online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Foto. Ya, foto.